Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini Rafidhah. Kemudian perkataan Imam Barbahari rahimahullah, apabila engkau mendengar seseorang berbicara mengenai tauhid, terangkan kepada saya tauhid, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah orang Khawarij. Jangan kita pahami kan bagus berbicara tauhid, tidak. Tauhid mereka lain. Mereka mengingkari syariat, sehingga seorang yang jatuh kepada dosa besar, mereka langsung bilang kafir. Dan mereka juga memaksudkan dengan tauhid di sini sampai tauhid di dalam sultan, dalam kepemimpinan. Jadi pemimpin yang tidak menjalankan hukum Islam langsung dituduh kafir tanpa dia melihat kondisi dan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan lainnya. Sebagaimana mereka dahulunya orang-orang Khawarij ini mengkafirkan Ali dan mengkafirkan Muawiyah di dalam permasalahan tahkim. Jadi Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma sepakat untuk mencari solusi. Lalu mereka utusan dari pihak Ali, sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari, dan diutus utusan dari pihak Muawiyah radhiyallahu taala anhu, itu Amr bin As, untuk menjadi penengah di dalam permasalahan yang terjadi di antara mereka berdua. Nah, sikap mereka ini dibenci oleh orang-orang Yahudi yang pertama tentunya. Mereka tidak mau pasukan Ali dan pasukan Muawiyah damai. Sebagaimana setiap kali peperangan yang menghidupkan apinya adalah orang-orang Yahudi. Di bawah pimpinan Abdullah bin Saba al-Yahudi al-Majusi al-Nasrani. Akhirnya diutus. Nah, mereka orang-orang Khawarij ini menolak. Enggak boleh main utusan. Tidak boleh main utusan. Tidak boleh memberikan manusia sebagai hakim. Dan kemudian mereka selalu menteriakkan ayat inil hukmu illa lillah. Hukum hanyalah milik Allah, enggak boleh buat yang lain. Padahal semua ini adalah menunjukkan keringkasan pemahaman mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan hal yang demikian disyariatkan. Allah berfirman, "Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islah." Maka dalam permasalahan suami istri, apabila mereka bertengkar, cekcok, tidak ditemukan titik temu, maka utuslah satu utusan dari pihak istri dan satu utusan dari pihak suami. Jika mereka menginginkan kedamaian kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini satu hal yang disyariatkan, dan ini tidaklah keluar daripada berhukum dengan hukum Allah. Akan tetapi karena mereka tidak paham dengan permasalahan ini, akhirnya menuduh Ali radhiyallahu taala an dan Muawiyah tidak berhukum dengan hukum Allah. Akhirnya mereka kafirkan. Mereka mengkafirkannya. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerangi mereka dengan peperangan yang sangat dahsyat sekali, di peperangan yang terjadi di Nahrawan. Dan di dalam peperangan tersebut Ali mengutus salah seorang sahabat menerangkan kepada mereka, dan kebanyakan daripada mereka rujuk setelah mendengar hujahnya sahabat yang mulia ini. Akhirnya tinggal beberapa orang yang tidak mau rujuk dan diperangi oleh Ali, dan tidak ada yang selamat daripada mereka. Dan yang selamat daripada mereka yang hidup tidak lebih daripada 10 orang. Dan tidak ada yang terbunuh daripada pasukan Ali radhiyallahu taala an, tidak lebih pula daripada 10 orang. Mereka tidak tersisa lebih dari 10 orang, sementara pasukan kaum muslimin tidak ada yang terbunuh kecuali kurang dari 10 orang. Nah, dari mereka yang tersisa kurang daripada 10 orang ini, yang 2 lari ke Amman, yang 2 lari ke Karman, yang 2 lari ke Sijistan, yang 2 berada di Jazirah Arab, dan yang 1 lari ke Yaman. Dan inilah yang selalu berkembang. Subhanallah.
Cuma 2, misalkan 9 orang yang tersisa cuma. Akan tapi 9 ini melahirkan generasi-generasi dan pemahaman yang menyimpang dalam Islam. Bagaimana kalau seandainya jumlah mereka yang banyak tersebut hidup? Yang jumlah 9 ini terus dipupuk oleh bosnya, yaitu iblis laknatullah. Jadi mereka bukan cuma bergerak sendiri, ada yang membisikkan kepada mereka, yaitu syaitan-syaitan dari kalangan jin dan iblis. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini Khawarij. Adapun orang-orang Qadariyah, orang-orang Qadariyah mereka adalah orang-orang yang mengingkari takdir. Mereka mengatakan bahwasanya manusia tersebut berbuat sekehendak hatinya. Jadi seorang manusia masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka itu hasil dari perbuatannya semata. Jadi Allah tidak punya takdir, di takdir Allah tidak ada fungsi. Lalu untuk apa Allah berfirman mengenai takdir dalam ayat Al-Quran? Untuk apa Rasulullah menyampaikan hadis-hadis mengenai takdir? Dan pemikiran pengingkaran terhadap takdir ini ada di akhir-akhir zaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan pencetus pertamanya sesuai yang diketahui oleh para ulama, yaitu seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani yang berasal dari negeri Basrah. Nah, tatkala ahli sunnah mengatakan takdir Allah itu ada, maka mereka mengatakan ahli sunnah Jabariyah. Dan itu semuanya. Dan ini salah satu ciri-ciri daripada ahli kebatilan. Mereka tidak satu dalam menilai ahli sunnah. Ini yang mengatakan tidak, oh ini mereka ini. Golongan yang lain, ahli bid'ah yang lain, oh bukan mereka, bukan itu, tapi ini. Dan ahli sunnah bersih daripada hal yang demikian. Makanya, ma'asyiral muslimin, kata Al-Imam Barbahari di akhir nomor ini, lianna hadhihi al-asma' muhdatsah ahdatsaha ahlul ahwa. Nama-nama ini, nama aliran-aliran ini adalah satu hal yang diada-adakan, yang baru, yang datang belakangan, yang diada-adakan oleh ahlul ahwa. Makanya para ulama rahimahumullah taala terangkan pada kita semua bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah, mereka tidak memiliki nama, tidak memberikan nama atas diri mereka, tidak memberikan nama atas golongan mereka, kecuali hanya dengan nama-nama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, itu Islam. Atau nama yang lain al-firqatul najiyah, sebagaimana ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'ifatul mansurah, sebagaimana ada hadisnya dari Rasulullah. Enggak ada nama-nama yang lain. Jadi kalau ada satu golongan dan menamakan dirinya dengan penamaan yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, itu sudah poin pertama, ciri-ciri daripada ahli bid'ah. Aliran apa? Oh, saya aliran ini. Sebutkan namanya. Mana dari penamaan tersebut? Dalam penamaannya aja sudah harus ada dalil. Dalam penamaan sudah harus ada dalilnya. Itu salah satu ciri yang pertama. Maksudnya ini adalah salah satu aliran yang menyimpang. Syiah menamakan diri yang Murji'ah. Mana ada dalil masalah Murji'ah? Enggak ada hadis Nabi golongan yang selamat yang bernama Murji'ah. Enggak ada hadis Nabi yang selamat itu golongan yang bernama Jahmiyah. Di dalam penamaan tersebut, disitulah salah satu bentuk penyimpangan mereka mengenai nama. Ingat perkataan sahabat yang mulia Ibn Abbas, kata beliau, "Man aqarra bi'ismin min hadhihi al-asma'il muhdatsah faqad qala'a ribqatul Islam min 'unuqih." Barang siapa yang meyakini, mengakui, membenarkan salah satu nama daripada nama-nama yang bid'ah ini, maka sungguh dia telah mencabut ikatan Islam dari lehernya. Perkataan sahabat yang mulia Ibnu Abbas dalam kitab Al-Ibanah, diriwayatkan oleh dalam kitab Ibanah As-Sughra oleh Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala. Adapun ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak menamakan diri mereka kecuali dengan penamaan yang ada dalilnya, dengan nama ahli sunnah, dengan nama Islam, dengan nama al-firqah najiyah, at-ta'ifatul mansurah, dengan nama salaf,
Dan salaf ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Rasulullah berkata kepada putrinya, wa khairu man salafa fi ana, dan sebaik-baiknya orang yang pendahulu kamu adalah saya, Rasulullah SAW. Dan salaf artinya itu generasi yang terdahulu, generasi yang kata Rasulullah khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasi itu, kemudian generasi yang setelahnya, kemudian generasi yang setelahnya, kata Rasulullah SAW. Makanya orang yang menisbatkan diri kepada hadis dikatakan ahlul hadis atau hadisi. Orang yang menisbatkan diri kepada Al-Quran dikatakan ahlul Quran atau Qur'ani. Orang yang menisbatkan diri kepada sunnah dikatakan ahlus sunnah atau sunni. Orang yang menisbatkan diri kepada asar dikatakan ahlul asar atau asari. Orang yang menisbatkan diri kepada para salaf, generasi yang terdahulu, dikatakan ahlus salaf atau salafi. Dan penisbatan ini sesuai dengan penisbatan syar'i, dan dia memiliki dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, berbeda dengan penisbatan lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan la aiba liman intasaba ila salaf. Tidak ada aib bagi orang yang menisbatkan diri kepada salaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan perlu juga kita mengetahui di antara ciri-ciri ahli bid'ah, di antara ciri-ciri ahli bid'ah, ciri-ciri ahli bid'ah, samping yang telah kita sebutkan, samping mereka menamakan diri dengan penamaan yang tidak ada dalilnya, ciri-ciri ahli bid'ah yang pertama itu al-furqah, perpecahan yang dimaksud itu meninggalkan manhaj salaf, keluar daripada jalannya para sahabat. Dan keluar dari jalan para sahabat itulah kepecahan. Itulah orang yang memecahkan Islam. Karena Islam pada zaman dahulu satu. Islam pada zaman dahulu satu, kemudian pecah. Dan orang yang keluar daripada rel para salafus saleh, para sahabat, mereka lah yang bikin perpecahan. Yang kedua, di antara ciri-cirinya itu mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dan taklid, fanatik termasuk daripada mengikuti hawa nafsu. Makanya dalam kitab Lum'atul I'tiqad, siapa yang ngarang? Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Dan kitab Lum'atul I'tiqad dikatakan di antara ciri-ciri ahli bidah yang kedua itu ta'assub, fanatik. Ini salah satu ciri daripada ahli bidah. Disampaikan Al-Quran, hadis, ditolak, nggak boleh. Guru kami, syekh kami, aliran kami, tolak. Ini salah satu ciri. Ahlussunnah tidak. Mereka berjalan seiring dengan dalil. Apabila ketemu dalil, maka tidak ada perkataan manusia. Apabila ada perkataan Allah, perkataan Rasul, maka tidak ada lagi perkataan manusia. Ini Ahlussunnah. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka berselisih. Kemudian datang sahabat yang mulia menyampaikan, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda. Langsung diam semuanya. Tatkala para sahabat Rasulullah seluruhnya berselisih di saat penyelenggaraan Rasulullah SAW. Orang Ansar bilang Rasulullah dikuburkan di Madinah. Muhajirin tidak, Rasulullah orang Mekah, bawa dia ke Mekah. Sebagian sahabat mengatakan tidak, dia kuburkan di sini. Datang Abu Bakar, saya mendengar Rasulullah bersabda bahwasanya para anbiya dikuburkan di mana mereka diwafatkan. Yang lain langsung diam, tunduk tatkala mereka mendengar hadis. Ini ahli sunnah. Ahli awak tidak, ahli bid'ah tidak. Wah, kata guru kami begini, dalam kitab panduan kami begini, dalam kitab yang sudah ditarjih oleh ulama kami begini. Mana Al-Quran dan Sunnah? Dan satu hal yang menyedihkan di dalam dakwah ini, seseorang kadang
keluar daripada mulut harimau, terjatuh dalam mulut buaya. Bahkan kadang terjatuh dalam mulut ikan paus. Mending kalau untuk didamparkan, sebagaimana kisah Nabi yang mulia bin Nun. Ini enggak ditelan. Keluar dari taklid sufi, jatuh kepada taklid salafi, dan salafi tidak pernah punya taklid. Tatkala masih sufi, taklid kepada gurunya. Begitu sudah ngaji salah, ngaji akidah yang benar, taklid kepada gurunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya tidak ada taklid kepada Syekh bin Baz, tidak ada taklid kepada Syekh Al-Albani, tidak ada taklid kepada Syekh Utsaimin, tidak ada taklid kepada Syekh Muqbil, tidak ada taklid kepada Syekh Rabi', tidak ada taklid kepada Syekh siapapun juga, apalagi kepada Abu Salamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada taklid. Apabila seseorang mendengar suatu dalil, terima dari siapapun dia. Apabila seorang menyampaikan suatu fitnah, tahabbut, tabayyun, jangan cuma asal orangnya sikoh, saya percaya, enggak boleh. Bahkan terhadap orang yang sikoh pun disyariatkan untuk tabayyun. Oh, si fulan begini, si fulan begini, langsung diterima. Oh iya, kata guru saya begitu, ustaz. Langsung diterima, tidak tabayyun tuh, tahabbut. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an pernah tasabbut dengan Abu Musa al-Asy'ari? Tatkala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala an mengetuk pintu Umar 3 kali, Umar enggak jawab, lalu dia pergi. Umar tanya, "Kenapa kamu berbuat demikian?" Kata Abu Musa al-Asy'ari, "Ya, karena Rasulullah mengajarkan demikian." Kata Umar, "Mana dalilnya? Mana buktinya? Mana saksinya?" Di sini Umar tasabbut. Dari siapa? Dari orang yang sekeras Abu Musa al-Asy'ari, dan tidak ada orang yang sekeras dengan beliau sampai akhir zaman. Nah, kenapa pada zaman sekarang banyak orang yang enggak tasabbut dari gurunya? Nuduh, fitnah, sururi, ahli bidah, ikhtirasi, dan fitnah-fitnah lainnya tanpa tasabbut. Tabayyun, langsung percaya. Kenapa? Guru saya sikoh dari negeri sana jauh ke Arab dia belajarnya. Subhanallah. Jatuh dari mulut, selamat dari mulut harimau, masuk ke dalam mulut ikan paus. Wal'iyadu billah. Di antara ciri-ciri ahli ahwa, ahli bidah yang ketiga, yaitu ittiba'ul mutasyabih, mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk melakukan fitnah, ibtigha' al-fitnah, ibtigha' ta'wil. Jadi ayat-ayat yang mutasyabihat, maknanya mutasyabihat, dia cari untuk membuat fitnah, bukan untuk dia mencari yang wajibnya. Ini biasanya orang-orang liberal. Di antara bentuk ciri-ciri ahli bidah yang selanjutnya, yaitu mu'aradatus sunnah bil Quran, mempertentangkan sunnah hadis dengan Al-Quran. Sebagian para ulama mengatakan ciri-ciri yang keempat itu tarkus sunnah, meninggalkan sunnah. Jadi apabila ada Al-Quran bertentangan dengan sunnah, sunnah buang, Al-Quran dipakai tanpa dia tahu apakah sunnahnya sahih atau bukan, mutawatir atau tidak. Pokoknya langsung sunnah dibuang. Yang dia salahkan adalah sunnahnya, bukan yang dia salahkan pemikirannya. Dia seolah-olah dia sudah paham makna yang dimaksud oleh ayat, makna yang dimaksud oleh hadis, lalu menurut dia bertentangan, kemudian sunnah dibuang. Tidak. Bila ada Quran dan sunnah yang secara zahir bertentangan, maka ketahuilah yang salah di sana bukan Al-Quran dan bukan sunnahnya, akan tapi pemahaman kita. Dan para ulama tidak menemukan ayat yang bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, dan mereka selalu menemukan titik temunya karena mereka berilmu. Sekarang tidak, Al-Quran bertentangan dengan sunnah, langsung buang sunnahnya. Yang dia salahkan sunnah bukan akalnya, bukan pemahamannya, bukan kebodohan dirinya. Wal'iyadu billah. Yang kelima, di antara ciri-ciri ahli bidah, itu bughdu ahli al-athar, membenci ahli sunnah. Kalau dalam kitab Lum'atul I'tiqad, jadi para ulama cuma beda bahasa tapi maknanya sama, yaitu karahiyatu a'immatus sunnah wal athar, membenci para ulama ahli sunnah wal athar.
Mereka benci. Para ulama Ahlussunnah, tanpa mereka duduk melihat bagaimana sikap seorang talibul ilm terhadap para ulama. Dan para ulama terangkan, Syekh bin Baz juga terangkan, Syekh Utsaimin juga terangkan bagaimana kalau seandainya ada seorang ulama yang jatuh dalam kesalahan, apa sikap seorang penuntut ilmu? Apa sikapnya? Apakah kesalahan tersebut langsung dia tulis di internet kemudian dia sebarkan sedunia? Atau bagaimana? Dan para ulama memiliki keterangan mengenai hal yang demikian. Untuk seorang talibul ilm beradab, karena akibat efek tidak bagus dari menerangkan kesalahan para ulama, diantaranya itu terhalangnya manusia belajar dan mengambil ilmu daripada para ulama tersebut. Dan tidak ada para ulama yang tidak ada salah, semuanya mesti ada salah. Bagaimana perkataan Imam Malik, tidak ada seorang pun kecuali ada pendapatnya yang diambil dan ada pendapatnya yang ditolak, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam menerangkan kesalahan para ulama ada adabnya, ada etikanya. Dan itu bukan muwazanah sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang-orang yang tidak paham dengan manhaj. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah belajar menundukkan diri kepada Imam Malik, beliau belajar dan belajar. Kadang disembur oleh Imam Malik, beliau diam. Tak begitu beliau melihat manusia mulai taklid kepada Imam Malik rahimahullah, ada bentuk taklid tumbuh, beliau tulis kitab Akhta' Imam Malik, kesalahan-kesalahan Imam Malik. Dengan tegas beliau bantah pendapat-pendapat Imam Malik, tapi dengan adab, dengan akhlak. Tujuannya bukan mencela Imam Malik, akan tetapi membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya bukan untuk menghalangi manusia untuk belajar kepada Imam Malik, akan tetapi supaya manusia tidak taklid kepada Imam Malik. Sehingga harus bedakan. Ma'asyiral muslimin, pada zaman sekarang tidak ada seorang ulama salah dalam suatu kitab, dalam suatu permasalahan langsung dilarang manusia belajar dengannya, tidak ada kebaikan pada dirinya. Allahu Akbar. Sehingga pada zaman-zaman tahun 90-an dulu, tahun 90-an itu di bahtera dakwah salaf di negeri kita ini, itu dilarang baca kitab fiqh sunnah Said Sabiq dengan alasan kitab tersebut banyak salahnya. Dan Syekh Albani sudah mengkritik dengan kitab Tamamul Minnah. Subhanallah, belakangan baru diketahui Syekh Albani malah menganjurkan baca kitab fiqh sunnah, dianjurkan oleh Syekh Albani. Akan tapi di saat membacanya harus diseiringkan dengan Tamamul Minnah, harus diseiringkan. Mereka dulu enggak, kita tidak ada kebaikan padanya, banyak kesalahan menyimpangnya dan segala macam. Subhanallah, tidak berhati-hati dalam berdakwah. Kemudian di antara ciri-ciri ahlul bidah, di antaranya yaitu memberikan gelar kepada ahlus sunnah, memberikan gelar kepada ahlus sunnah. Ini yang kita pelajari sekarang. Dikatakan nasibi, dikatakan mujbir, dikatakan musyabbih, dan penamaan-penamaan lainnya. Dan itu tidaklah aneh, karena Rasul ahlus sunnah, nabinya, imamnya ahlus sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dituduh dan diberikan gelar seorang sahirun kadzdzab, tukang sihir yang dusta, tukang syair yang gila. Dan rasanya enggak ada lagi yang lebih pedas daripada itu, gelar yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman sekarang banyak ahlus sunnah dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang batil, yang tidak berdasarkan dengan bukti, tidak melihat kepada apa yang disampaikan oleh salaf, oleh para ulama ahlus sunnah. Dituduh Wahabi, dituduh mazhab yang hina, dituduh antek-antek Amerika, dan tuduhan-tuduhan lainnya. Dan mereka tidak mau sama sekali melihat apa yang disampaikan oleh para salafus saleh, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Bahwasanya apa yang mereka sampaikan sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya, oleh Imam Ahmad dalam kitab-kitabnya, oleh Imam Malik dalam kitab-kitabnya, oleh Imam Abu Hanifah, oleh imam-imam yang lainnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Qudamah, Imam Ar-Razi, Imam Abu Hatim Ar-Razi, dan imam-imam lainnya, Ibnu Mubarak, bahkan sama dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat. Nah, apa yang disampaikan ini enggak dilihat, yang selalu dikeluarkan adalah tuduhan saja. Dan orang-orang yang tidak memiliki tabayyun dan tasabbut, tidak mengoreksi berita, cuma mau menerima tuduhan, tidak mau melihat apa yang disampaikan. Innalillahi
fa inna ilaihi raji'un. Ini adalah salah satu bentuk musibah. Allahul musta'an. Nomor yang terakhir, nomor yang ke-142, maaf, kita pelajari sampai nomor yang ke-144. Bukan yang terakhir. Nomor yang ke-142. Qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah, la ta'khudhu an ahli al-Kufah fi ar-rafd shay'an, wala an ahli al-Sham fi as-sayf shay'an, wala an ahli al-Basrah fi al-qadar shay'an, wala an ahli Khurasan fi al-irja' shay'an, wala an ahli Makkah fi as-sarf shay'an, wala عن أهل المدينة في الغناء لا تأخذ عنهم في هذه الأشياء شيئا. Berkata pengarang buku kita, telah berkata Abdullah ibn Mubarak, salah seorang tabi'in yang alim, yang zahid, yang wara, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama. Bahkan beliau dikatakan alim man fil masyriq wa man fil maghrib. Seorang alim dari timur dan dari barat. Beliau berkata, jangan kamu mengambil sedikit pun daripada ahli Kufah, daripada penduduk negeri Kufah di dalam permasalahan Rafidhah sedikit pun juga. Beliau memberikan lampu kuning. Kalau ada orang Kufah berbicara mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Rafidhah, membela-bela pemahaman Rafidhah, maka jangan diambil sedikit pun juga. Kenapa? Karena memang ahli Kufah mayoritas mereka adalah orang-orang Rafidhah, orang Rafidhah, dan memang di sanalah dahulu banyaknya bala tentara sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Wala an ahli Syam fi as-sayf syai'an, dan juga jangan kamu mengambil dari penduduk negeri Syam di dalam permasalahan pedang sedikit pun juga, itu dalam permasalahan memberontak. Jadi mereka biasanya masing-masing kubu muncul orang-orang jahat yang memalsukan hadis Rasulullah. Orang yang membela Ali dibikin hadis-hadis palsu membela Ali. Orang yang membela Muawiyah di negeri Syam membikin hadis-hadis palsu untuk memberontak kepada Ali dan memerangi Ali. Hati-hati. Wala an ahli al-Basrah fil qadari syai'an, dan jangan kamu mengambil permasalahan qadar dari penduduk negeri Basrah sedikit pun juga. Karena pengingkaran qadar ini, pengingkaran takdir muncul dari negeri Basrah. Dari siapa tadi namanya? Ma'bad al-Juhani. Apabila ada dari negeri Basrah, hati-hati. Wala ta'khudh wala an ahli Khurasan fil irja'i syai'an, dan jangan kamu mengambil dari negeri Khurasan di dalam permasalahan irja' sedikit pun juga. Wala an ahli Makkah fis sarf, dan jangan kamu mengambil dari penduduk negeri Mekah dari dalam permasalahan sarf. Sarf ini jual beli emas dengan perak. Ini enggak boleh riba. Nah, orang Mekah hobinya apa? Berdagang, berniaga. Jadi mereka kadang para pedagang yang curang, mereka bikin hadis-hadis palsu. Mereka mempunyai dalil-dalil yang batil. Nah, hati-hati. Kalau negeri pedagang, hati-hati dengan hadis-hadis mengenai perdagangan. Kalau negeri yang munculnya pengingkaran takdir dan banyaknya tersebar pemikiran tersebut, hati-hati dengan hadis-hadis tersebut. Wala an ahli Madinah fil ghina, dan jangan mengambil dari penduduk negeri Madinah dalam permasalahan nyanyi. Mungkin wallahu a'lam di zaman sahabat di zaman tabi'in yang mulia ini Abdullah bin Mubarak, banyaknya orang-orang sufi di negeri Madinah yang mereka sedikit-sedikit nyanyi dengan mengatasnamakan nyanyian Islami. Nyanyian Islam. La ta'khudhu anhum fi hadhihi al-asya'i syai'a, dan jangan kamu mengambil dalam permasalahan ini sedikit pun juga. Ingat ya ikhwan, ini adalah ketentuan yang diterangkan oleh pengarang buku kita sesuai dengan zamannya. Itu zaman Abdullah ibn Mubarak. Pada zaman sekarang, wallahu a'lam, bisa jadi orang Kufah malah pemikirannya lebih condong kepada sebaliknya. Malah di Madinah mungkin tidak lagi
banyak yang bernyanyi, mungkin yang banyak bernyanyi di negeri Syam. Jadi tidak bisa mutlak perkataan beliau ini dibawa kepada setiap zaman. Dan beliau tidak salah karena beliau menerangkan. Sebagaimana nomor 143 dan 144 juga demikian. Kita baca. Nomor 143. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Aba Hurairah wa Anas bin Malik wa Usayd bin Hudayr radhiyallahu ta'ala anhum fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ayyub وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن منهل وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب السنة. Kata beliau, apabila engkau melihat seseorang cinta terhadap Abu Hurairah, cinta terhadap Anas bin Malik, cinta terhadap Usaid bin Hudayr, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah ahli sunnah insyaallah. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena bisa jadi pada kondisi tersebut orang-orang Syiah tidak senang dengan Abu Hurairah, Anas bin Malik, Usaid bin Hudayr. Apabila ada yang cinta kepada mereka, maka dia ahli sunnah dan bukan orang Syiah. Apabila engkau melihat ada orang yang cinta kepada Ayyub, Ibn Aun, Yunus bin Ubaid, Abdullah bin Idris al-Audi, Al-Sya'bi, Malik, Yazid bin Zurayh, Mu'adz bin Mu'adz, Wahab bin Jarir dan selanjutnya Malik bin Anas, Imam Auza'i, Zaidah bin Qudamah, maka ketahuilah dia adalah ahli sunnah. Karena ini adalah nama-nama daripada ulama ahli sunnah yang dibenci oleh ahli bid'ah pada zaman tersebut. Apabila engkau melihat seorang cinta kepada Ahmad bin Hanbal, Hajjaj bin Minhal, Ahmad bin Nasr dan menyebut mereka dengan baik dan berpendapat dengan pendapat mereka, maka ketahuilah bahwasanya dia adalah ahli sunnah. Berarti ya ikhwan, beliau menerangkan mengenai nama-nama ulama-ulama yang dibenci oleh ahli kebatilan. Apabila ada yang cinta kepada mereka, maka mereka adalah ahli sunnah. Dan ahli sunnah cinta kepada mereka, ahli batil tidak cinta kepada mereka. Tapi yang harus diingat, ini sesuai dengan zaman penulis. Zaman sekarang kita mungkin nggak kenal. Di antara kita kan banyak nggak kenal, dan saya aja ada yang nggak saya kenal. Nama-nama yang disebutkan di sini. Nah, kalau seandainya saya bertanya, ada seorang yang dia nggak kenal nama ini satu pun juga, tapi dia mentauhidkan Allah, dia melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak kenal dengan nama-nama ulama-ulama ini, nggak kenal Zaidah bin Qudamah, nggak kenal Auza'i, nggak kenal Ahmad bin Zaid. Mungkin karena dia berada di negeri yang terpencil atau berada di negeri orang-orang kafir, sementara dia mentauhidkan Allah. Apakah dia tidak dikatakan ahli sunnah? Ya, dikatakan dia adalah ahli sunnah. Karena beliau berkata sesuai dengan zamannya. Dan saya ingin mengantarkan kita pada nomor 144. Karena pada nomor 144 ini sering terjadi salah pemahaman. Kenapa? Saya baca. Nomor 144. Wa idza ra'aita ar-rajula jalisun ma'a rajulin min ahli al-ahwa fahadhirhu wa'arrifhu fa in jalasa ma'ahu ba'da ma 'alima fattaqhi fa innahu sahibu hawa. Apabila engkau melihat seseorang duduk bersama seseorang daripada ahlul ahwa. Ahlul ahwa itu orang yang mengikuti hawa nafsu, ahli kebatilan, ahli bid'ah, itu ahlul hawa semuanya. Bila engkau melihat seseorang duduk dengan ahlul bid'ah, ahlul batil, maka peringatkan dia itu orang yang kamu duduk tadi itu ahli kebatilan. Wa'arifhu, kenalkan kepadanya. Nah, jika seandainya dia masih duduk lagi dengan orang tersebut, maka hati-hati daripadanya dan ketahuilah bahwasanya dia adalah juga seorang pengikut hawa nafsu. Sekarang ya ikhwan, tentunya beliau berbicara dengan kondisi yang benar. Dan beliau tidak salah pengarang buku kita mengatakan demikian. Jadi pada zaman tersebut ahlul hawa banyak, ahlul bid'ah banyak dan bahaya. Maka pada saat tersebut apabila ada seorang ahlus sunnah yang duduk sama mereka kemudian diingatkan masih saja duduk, maka hati-hati, bisa saja dia sudah terpengaruh. Tapi kalau seandainya kondisinya begini, di suatu negeri kafir,
yang muslim cuma 2 orang. Kita, kemudian satu lagi ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Katakanlah si A ahlus sunnah, kemudian si B ahlul bid'ah. Mereka cuma hidup berdua di negeri orang kafir, di Cina umpamanya. Maka pada saat tersebut datang umpamanya saya bilang sama si A, si B itu ahlul bid'ah, masih suka acara-acara bid'ah. Lalu gimana? Ya kamu harus tahdzir dia, kamu umumkan ke manusia, ini ahlul bid'ah. Apakah hal yang demikian sesuai dengan ajaran Islam? Jawabnya tidak. Karena mentahdzir, memperingatkan manusia berdiri di atas maslahat dan mafsadah. Pada saat tersebut gimana mau dakwahin orang cuma muslimnya 2 orang itu pun bertengkar. Saling tahdzir-tahdziran. Dan ini tidak benar, ya ikhwan, sekalian azakumullah. Ini harus didudukkan dalam permasalahan ini. Ini terang oleh para ulama. Dan contoh saya ambil dan saya dengar langsung dan saya ambil dari Syekh Al-Raddadi yang mengarang kitab ini, yang menta'alik kitab kita ini, yang menta'alik kitab Syarhus Sunnah ini. Makanya masyaallah muslimin rahimakumullah, hati-hati dalam permasalahan ini. Dan sering pada zaman sekarang seperti itu. Lihat ada temannya Ahlus Sunnah belanja di warung Ahlul Bid'ah, belanja. Kadang tuh berteman dengan Ahlul Bid'ah. Akhirnya tahdzir, dengarkan manusia darinya, lu susah dia berteman dengan Ahlul Bid'ah, bermuamalah dengan Ahlul Bid'ah. Apa maslahat yang timbul? Mana mafsadat yang dia tolak? Tidak ada. Subhanallah. Seorang Ahlus Sunnah ketemu dengan Ahlul Bid'ah yang masih ami, yang masih awam, yang tidak tahu apa-apa, cuma ikut-ikutan pada bid'ah. Dan dia Ahlul Bid'ah tersebut ada niat untuk menuntut ilmu. Kemudian ketemu tentunya sebagai Ahlus Sunnah yang bijak, yang berjalan di atas jalan Rasul, dia akan tegur, dia ucapkan salam, dan dia akan berakhlak dengan akhlak yang mulia, bersikap lemah lembut. Semoga dengan sikapnya tersebut Ahlul Bid'ah yang masih awam ini tertarik dan masuk kepada Ahlus Sunnah. Demikian. Tapi sama mereka enggak. Nah, si fulan bermuamalah dengan Ahlul Bid'ah, saya lihat dia berjalan berduaan, boncengan di atas motor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masalah ini harus didudukkan dengan kaidahnya. Kecuali kalau seandainya dia memang orang yang mengajak kepada bid'ah, memusuhi Ahlus Sunnah, sangat benci dengan Ahlus Sunnah, dan mengajak kepada bid'ah, dan selalu menjelek-jelekan Ahlus Sunnah. Kemudian ada Ahlus Sunnah yang bertemu dengannya, kemudian bermanis muka dan tidak menerangkan kebatilannya. Ini mungkin. Tapi permasalahan dan kaidah-kaidah dan kondisi-kondisi berbeda. Makanya para ulama rahimahumullah terangkan bahwasanya di dalam mentahdzir, menghajar, memboikot, semuanya berdiri di atas maslahat dan mafsadah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboikot sahabat yang mulia. Siapa yang beliau boikot? Yang beliau boikot 40 hari. Sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik, orang sahabat yang Allah menjadi saksi, Allah menerima taubatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memboikot orang-orang munafikin. Padahal Rasulullah tahu mereka adalah orang-orang munafik. Bahkan beliau sampaikan kepada Hudzaifah bin Yaman, mereka orang munafik. Beliau sebutkan nama-namanya masing-masing. Kenapa Rasulullah memboikot orang munafik? Memboikot sahabat yang mulia, yang muslim, yang taat, dan tidak memboikot orang munafik? Karena tidak ada maslahat dalam memboikot orang-orang munafik. Padahal kesalahan yang besar, salah orang munafik. Sudah munafik, tidak ikut perang, bohong lagi bikin alasan. Sahabat yang mulia, muslim, mukmin, dan beliau jujur karena beliau lalai, tapi beliau boikot karena ada maslahatnya. Ini yang harus dipahami seorang mukmin dalam permasalahan kaidah hadar, tahdzir, dan dalam permasalahan boikot. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, permasalahan dalam permasalahan akidah, permasalahan manhaj, supaya kita selalu untuk berusaha memahaminya, merenungkannya, dan tidak terburu-buru, dan kita melihat dengan jiwa yang tenang, dengan hilm dan anah, dengan sikap yang hati-hati dan sikap yang bijaksana. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati-hati taklid tidak ada kecuali buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai demikian kajian kita pada hari ini, dan pada hari ini saya enggak buka pertanyaan karena waktu juga sudah jam 10 lewat. Apabila ada yang benar dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka dia berasal